proyeknya apa sih Mas Fedi sendiri? Sekarang saya lagi promo film Rumah Masa Depan yang akan tayang di bioskop mulai 7 Desember 2023. Mungkin selain film ini apa aja nih kesibukannya mungkin di rumah, bareng istri kah, Oh, anak-anak gitu? saya kan juga ada band ya Garasi ya. Kami udah mulai menggarap materi baru. Kalau di rumah yang pasti sibuk tiap harinya adalah eh, bersama Fani ya mengurus anak-anak. Urusan sekolahnya, urusan mandinya, urusan mainnya, urusan makannya, segala macam. Berusaha menjadi orang tua yang selalu ada buat mereka. Kan Mas sendiri kan punya kesibukan yang mungkin cukup banyak ya. Ya. Gimana sih cara meluangkan waktunya untuk anak-anak, untuk istri gitu? Jadi kalau udah selesai kerja di rumah, ya memang fokus berinteraksi dengan mereka gitu. Jadi eh, handphone taruh dulu, nggak ngelakuin yang lain dulu, pokoknya fokus. Misalnya istri mau cerita apa, dengerin. Terus kalau anak-anak juga mau cerita apa ya dengerin. Pokoknya berinteraksi sepenuhnya sama mereka. Itu dilakukan setiap hari. Setiap hari. Nah kalau misalnya quality time bareng keluarga biasanya ngapain aja tuh selain yang ngobrol? Oh, ya pasti kalau ada hari libur, anakku yang paling tua Hasan tuh kan udah punya keinginan ya. Kadang kalau kita buntu kita tanya aja, Hasan mau ngapain? Mau main di playground atau mau nonton film di bioskop atau mau minta main ke rumah sepupunya. Ya kayak gitu-gitu sih. Lebih lebih mengutamakan mereka tuh mau apa. Karena kalau orang tuanya mageran sih. Orang rumahan, jadi kalau kita yang diminta nentuin tempat, ya udah kita di rumah aja. Jadi kalau jalan-jalan gitu sesuai keinginan anak-anak Iya ya ya, emang karena Mas? ya mereka yang namanya juga masih anak-anak ya, masih masih seneng explore, lagi aktif-aktifnya. Jadi dan anakku udah bisa ditanya mau apa, dan menurutku itu memudahkan sih, jadi nggak perlu mikir. Tapi yang biasa ngasih ide anak yang keberapa nih? Yang pertama Yang aja kah? pertama, yang pertama. Kalau yang kedua, ketiga ya memang masih lebih kecil umurnya. Tapi mereka happy aja, yang penting bareng abang gitu. Nah gimana sih Mas tuh cara pendekatan ke mereka bertiga nih kan cowok semua ya? Bisa dibilang susah tapi nggak sesusah itu karena saya juga laki-laki kan. Justru saya yang banyak kasih tips ke Fani bagaimana menghandle anak laki-laki. Eh, jadi misalnya Fani bingung nih kenapa ya dia seperti ini gitu. Ya anak laki mah eh, maksudnya pasti keinginan A ya A aja udah gitu kan. Terus misalnya eh, soal tidur siang nih. Saya aku bilang anak laki itu nggak ada yang suka disuruh tidur siang karena pasti maunya main, main dan main. Tapi kalau mereka ngantuk, mereka pasti akan tidur gitu. Jadi eh, jangan sampai eh, ada konflik antara ibu dan anak laki-laki hanya karena disuruh tidur siang gitu kan. Jadi ya dan bener sih maksudnya begitu misalnya anaknya itu capek, ya dia tidur aja sendiri tanpa harus disuruh gitu. Tapi kalau dipaksa-paksa itu malah apa namanya malah bisa konflik karena saya inget dulu juga zaman sekolah kalau disuruh tidur siang sama ibu sih bawaannya bete aja terus gitu karena pengennya ngelakuin yang lain gitu. Tapi melihat anak yang pertama semakin dewasa, semakin besar, ada ketakutan sendiri nggak sih? Ya ada ya, pasti ada lah karena kadang kita tuh apalagi anak udah tiga kita tuh suka suka lupa untuk ngingetin A, ngingetin B karena kan udah mulai kepecah nih gitu kan ya. Eh, ya ketakutan itu ada ya kan kita nggak mau anak kita ini nanti punya trauma masa kecil dan banyak sekali kan yang ngalamin itu. Jadi kami hati-hati banget. Yang paling utama buat saya dan Fani adalah membuat rumah itu aman dan nyaman buat anak-anak. Jangan sampai mereka punya trauma masa kecil. Ya kan udah menjalin hubungan rumah tangga selama 7 tahun ya kurang lebih. Ya. Nah itu boleh diceritain nggak Mas? Waktu itu kenal sama istri itu dari mana sih?
kenal sama Fani tuh dulu, jadi dulu eh, band saya Garasi, itu kita syuting video klip di Jogja. Dan makeup artist yang entah kenapa hilang. Produsernya bingung tuh waktu itu kan, nyari gantinya dapet. Nah, si makeup artist inilah temennya Fani, gitu, namanya Greti gitu. Nah, waktu itu masih zaman BlackBerry ya, jadi kami ya tuker-tukeran nomor sama makeup artisnya, sama produsernya, sama sutradaranya segala macam. Nah, sampai suatu hari Greti ini broadcast message bilang yang kenal Fani add pin BB barunya karena BB-nya baru hilang. Kalau yang nggak kenal diemin aja gitu. Nah, aku tuh waktu itu lagi santai di rumah nonton TV selonjoran gitu kan. Speaker, siapa ya? Greti, gua add temen lo. Greti tuh ketawa, cuma ya udah add aja gitu. Nah, habis aku add, ya aku diemin aja, nggak aku tungguin di accept atau enggak gitu kan. Beberapa hari kemudian ada muncul nih namanya di recent updates tuh dulu namanya di BlackBerry kayak Fani Vanessa namanya, tapi ini siapa Fani Vanessa, kok secantik dan seseksi ini gue bisa nggak inget. Siapa ini gitu kan. Ah ya udahlah gitu. Nah, beberapa hari kemudian juga baru nyadar, terus nanya ke Greti kan, Gret, Fani Vanessa ini temen lo ya yang waktu itu lo broadcast pin BB-nya? Iya. Oh, dia kayaknya accept nih gitu. Oh ya udah, silakan ngobrol gitu. Cuma bingung kan mau ngobrol apa gue. Ya udahlah, paling cuma salam kenal, makasih udah di accept dah. Tapi nggak pernah bener-bener ngobrol panjang lebar karena bingung juga mau ngobrol apa dan nggak pernah ketemu kan. Beberapa tahun kemudian aku syuting di Jogja lagi buat film, terus mau minta temenin Greti makan sate kelatak, tapi Greti lagi sibuk. Akhirnya dibilang pergi sama Fani aja. Gue kan nggak kenal, bukannya udah ngobrol di chat, ya cuma basa-basi, belum pernah ketemu kan, nggak apa-apa, dia asik kok anaknya. Terus yang ngubungin dia siapa ya? Biar gue yang ngubungin, nanti kalau lo mau ketemuan di mana, gue kasih tahu, ya ntar kontak-kontakan aja gitu. Ya bener, Fani datang bawa 2 temennya, aku sama temenku 1, jadi kita berlima, jadi kita makan sate kelatak di Jogja. Dari situlah mulai naksir dan chattingnya agak panjangan. Jadi itulah pertama kali benar-benar ketemu langsung sama dia itu. Lu masih ingat nggak ngedate pertama kali kalau pas sudah jadi pasangan gitu? Ngedate pas sudah jadi pasangan? Sempet pacaran dulu nggak sih Mas sama istri? Saya nggak pacaran dalam artian nggak nembak yang kamu mau nggak jadi pacarku sih, nggak. Saya ngajak Fani itu ta'aruf karena memang saya niatnya nyari istri gitu. Dan jadi begitu saya ajak Fani ta'aruf, dia mau. Tiap pertemuan saya nggak hitung itu date sih, saya anggap itu meeting. Meeting untuk saling mengenal satu sama lain dan untuk melihat kecocokan kita dalam membangun rumah tangga gitu. Visi misinya nih lebih banyak kesamaan atau perbedaannya gitu. Jadi ya itulah. Jadi aku nggak ngeliatnya itu ngedate sih, tapi meeting. Tapi itu berdua aja atau ada orang lain lagi? Awal-awal tuh ada orang lain, tapi ada juga momen yang berdua, kayak misalnya kebetulan nggak ada yang bisa nemenin, jadi ya ada momen yang berdua aja gitu. Tapi kadang-kadang ada yang nemenin, kadang-kadang ada yang berdua aja. Nah, saat berdua itu masih inget nggak Mas? Di mana tuh tempatnya? Ya ada beberapa ya. Cuma yang saya ingat itu di waktu saya nanya mau ta'aruf sama saya atau enggak. Itu daerah sini kok, daerah Senopati, cuma saya lupa tempatnya. Gitu. Iya itu. Berarti baru bener-bener kencan itu setelah menikah Mas? Yes. Dan kabarnya Kencan, cuma 2 kali pacaran. doang gitu, bener kan sih? Cuma 2 kali apanya? Kencan, baru 2 kali kencan tuh. Sama istri. Enggak. Kalau berapa kali pertemuan banyak. Enggak, yang setelah menikah. Oh, ini kali. Berdua.
Enggak gitu, maksudnya gini, waktu nikah dan sebelum punya anak, itu ya kita sering banget kencan gitu kan, saya ingat waktu itu ya honeymoon ke Bali, ke Padang, umroh. Nah, begitu udah punya anak, satu, itu pasti udah dibawa kemana-mana gitu kan. Anak dua, anak tiga mulai agak challenging nih kemana-mana dibawa nih. Dulu waktu anak baru satu, aku ada syuting di Scotland pun itu aku ajak Fania sama Hasan. Nah ini anak udah tiga agak ini, nah itulah bisa dibilang begitu punya anak, nonton bioskop berdua aja ya baru 2 kali gitu loh. Jadi karena memang kami sebisa mungkin nggak nitipin ke orang. Jadi waktu itu mau nonton ganti-gantian. Aku dulu yang nonton, aku di bioskop, aku pulang, Fani nonton, aku jagain Hasan. Dan sekarang juga gitu. Ya itu nonton sama makan, sekedar makan aja, ya kurang lebih 2 kali juga baru. Semenjak punya anak lah, hitungannya. Berarti belum ada rencana untuk berduaan aja gitu mas, ke jalan-jalan gitu, nggak bawa anak gitu. Belum sih karena kepikiran. Maksudnya terakhir saya ada undangan, undangan acara dan itu juga cuma di Jakarta ya. Dan perginya sama Fani. Dan itu pun anak-anak di rumah dijagain sama ibu saya, sama kakak-kakak saya. Aman lah insya Allah ya. Orang-orang yang bisa kami percaya. Tapi itu pun kami nggak nyaman kalau kelamaan gitu. Pengennya udah pulang yuk, kasihan anak-anak sama kasihan yang jagain gitu. Paling cuma 1,5 jam 2 jam lah di acara itu kan. Jadi nggak kebayang sih kalau misalnya pergi berdua ajanya tuh keluar kota atau bahkan keluar negeri, karena selain gak enak nitipin ke orang, cuma ya kaminya juga kayak kami tuh seneng deket-deket anak gitu loh. Jadi kalau ditinggal gitu ya resah rasanya. Nah kalau misalnya cinta monyet dulu pas zaman sekolah, masih ingat nggak sih mas cinta pertamanya mungkin dulu pas suka-sukaan pas SMP atau pas SMA, itu masih inget nggak mas? Di SMP atau SMA tuh cinta pertama? Apa ya, inget-inget lupa sih, nggak inget detail sih, udah terlalu lama. Tapi itu pas SMP pas SMA pertama kali? Gak tahu ya, saat itu sih mungkin mikirnya itu cinta, ternyata bukan. Nggak tahu persis sih SMP atau SMA gitu. Ya apapun hubungan saya dulu zaman sekolah, saya anggap itu memang hubungan menimba ilmu gitu. Jadi kayak main-mainan aja gitu ya? Nggak main-mainan aja, justru saya ingat sekali misalnya hal-hal yang memorable yang bisa menjadi pelajaran saya untuk punya hubungan yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan gitu. Ya. Nah, kan ini tadi mas bilang dulu kan pernah ngeband ya? Ya. Kangen nggak sih mas sama momen-momen ngeband itu? Kangen, makanya Garasi itu udah mulai nggarap materi baru gitu. Kami pengen rilis lagu baru dan pengen manggung live lagi. Kapan tuh mas? Dalam waktu dekat belum sih, karena kan bentar lagi mau pemilu ya. Tapi kami harap secepatnya, karena kan kalau kita udah rilis lagu baru ya itu promo dulu segala macem, baru mungkin promotor akan ada yang menghubungi gitu. Jadi memang nggak cepat dan nggak mudah gitu. Tapi yang penting untuk sekarang kami fokus bikin materi yang sebagus-bagusnya dulu. Jadi sekarang lagi tahap pembikinan lagu itu? Ya. Tentang apa tuh mas? Boleh dikasih tahu nggak? Belum tahu liriknya, masih rombak-rombak, belum jadi secara utuh. Jadi tapi kebanyakan lirik yang kami buat tuh memang nggak spesifik satu kisah sih. Jadi orang mau ngartiinnya tuh bisa beda-beda dan bebas banget gitu. Yang penting beda, misalnya kalau film ya kita ambil dari kisah seseorang. Tapi kami kalau lirik lagu nggak kayak gitu sih. Bisa yang ini kalimat bagus ya, walaupun gue nggak ngerti artinya apa, tapi kedengerannya enak gitu. Nah bisa kayak gitu sih, kayak puisi lah. Puisi terdengar indah tapi kita bisa nggak tahu artinya apa gitu. Dan sekarang kan banyak
bermain di film ya Mas Freddy Hmm. ini, dan biasanya drama kan. Ya. Itu mungkin ada rencana untuk keluar dari zona itu nggak sih? Gak hanya drama gitu, mau yang lain gitu. Apa udah nyaman di film drama nih? Mau nyoba yang lain, tapi nggak bisa dipungkiri yang akan paling menyentuh atau mempengaruhi hati penonton ya drama. Itu yang bisa membuat mereka nggak akan lupa sama film ini pasti drama gitu. Bahkan film-film superhero Marvel aja tuh bisa masukin unsur drama yang kuat banget supaya selain mata kita dimanjakan dengan CGI yang canggih, tapi juga keluar bioskop tuh kita hatinya tuh tersentuh gitu, bisa tersentuh secara bahagia atau tersentuh secara sedih kayak waktu Iron Man mati. Ya, semua orang keluar bioskop kan hampa banget rasanya gitu. Nah jadi aku mau nyoba genre lain, tapi drama tuh akan selalu menjadi genre favorit aku sih. Nah, pengennya genre apa tuh Mas? Apa? Yang pengen banget dicoba genre apa tuh? Kayaknya setiap aktor ya, dan mungkin laki-laki gitu selalu punya mimpi untuk menjadi superhero sih rata-rata gitu. Karena waktu kecil pasti nonton Satria Baja Hitam lah, apalah, dan kita kayak pengen jadi mereka gitu loh. Kuat, punya kostum atau alat yang canggih-canggih gitu. Ya kayaknya mungkin kayak ingin mewujudkan cita-cita masa kecil. Apalagi teknologi sekarang canggih-canggih dan kelihatannya keren banget kan. Itu dua. Saya sebenarnya mau horor, tapi kalau bisa sih jadi setannya. Kenapa tuh Mas? Karena menurut saya itu lebih seru daripada jadi protagonis yang ditakut-takutin terus berusaha lari dari setan itu atau berusaha ngalahin setan itu gitu. Buat saya itu malah lebih menantang karena saya itu bukan penakut. Jadi kalau harus acting setannya muncul dan saya takutnya malah nggak bagus gitu, nggak meyakinkan karena saya bukan penakut dalam hal-hal mistis gitu. Sedangkan kalau setan kan dengan make up ya kita yang nakutin orang gitu, kayaknya saya lebih pede itu gitu kan. Iya.